Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo semuanya. Balik lagi nih di podcast Ngobrolin Isi Kepala. Nah, hari ini kita nggak bakal ngomongin gosip, nggak bakal juga sih ngomongin drama-drama kampus. Padahal itu lebih seru gak sih? Benar. Ntar itu dulu biasanya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol nih soal tugas psikologi komunikasi. Tapi kayaknya santai aja deh, karena kita bakal bahas pengalaman kita sendiri sih. Jadi ternyata setelah dipelajari nih, kebiasaan yang kita anggap malas itu belum tentu malas. Iya, kadang masalahnya ada di dalam pikiran kita sendiri ya. Nah, berarti sekarang kita bahas satu-satu ya. Iya. Kayaknya dari Syaira dulu deh, boleh deh. Oke. Nah, Syaira, nih gue baca file lu, sebenernya lucu sih. Lu tuh bukan suka buat ngerjain tugas, Tapi telat balas chat orang. Iya. nah itu kenapa sih? Aduh, gimana ya, sebenarnya gua tuh nggak bukannya malas atau apa ya, mau sengaja untuk mengabaikan orang. Cuman gua tuh udah terlanjur overthinking sebelum males, kayak gua harus jawab apa ya, ini kalau misalkan gua jawab ini kira-kira orangnya sakit hati atau enggak, kecewa atau enggak gitu. Berarti kan dibaca Dibalas gak? dibalas besok. Nah, ini menarik nih. Tapi kalau dalam psikologi itu masuknya reaksi instrumental. Jadi perilaku yang kelihatan yang Anda membalas chat, terus yang terjadi di pikiran lo apa? Gue tuh selalu memikirkan kemungkinan terburuk, entah itu dia sakit hati sama chat yang gue balas, atau apa ya, gue mikirnya mungkin jawaban gue aneh gitu loh. Jadi padahal itu tuh belum tentu. Jadi musuhnya bukan chatnya, Tapi pikiran gue sendiri. Terus perasaannya sekarang ya? Aduh, capek sih ya kayak gitu terus. Kadang gue juga cemas, rasa bersalah gitu kan karena belum ngebalas chat mereka. Tapi gue juga nggak berani buat buka. Jadi gue tuh kayak terjebak di dalam lingkaran setan itu. Tapi sekarang tuh mendingan. Alhamdulillah sih, sekarang gue udah bisa ngebedain mana chat yang emang harus gue prioritasin sama chat yang mungkin bisa kayaknya nanti juga nggak apa-apa gitu. Ya. Nah, berarti sekarang kayak sekali ya. Kalau lu kayaknya mewakili hampir semua mahasiswa sih kayaknya. Nah betul. Karena hobinya masih besok kok. Bener. Gue sih nunda tugas sampai bener-bener mepet deadline. Awalnya sih gue mikir, aduh males banget gitu. Tapi ternyata setelah gue refleksi gitu, gue sadar gue takut hasil jelek. Jadi lo tuh belum mulai tapi udah overthinking gitu ya? Ya, gue terlalu fokus sama hasil akhirnya tugas yang sebenarnya bisa selesai malah gak dimulai-mulai. Nah, itu reaksi kognitif ya. Ya, cara berpikir kita ternyata bisa bikin kita berhenti sebelum mulai. Terus efeknya apa perasaan? Efeknya gua panik, terus gua cemas. Kadang lihat teman udah selesai tuh gua malah tambah stres gitu. Iya sih, relate banget itu. Terus sekarang gimana cara mengatasinya? Gua mulai bagi tugas yang menurut gua mudah. Terus misalnya nggak mikir kalau harus selesai hari ini gitu semuanya. Yang penting buka laptop dulu aja, satu halaman nulis, dan juga lama-lama kan selesai. Berarti sekarang targetnya bukan sempurna kan? Ya, tapi selesai dulu aja. Kayaknya sekarang Arya dulu deh ya. Ya, ada nih, gimana nih? Coba Arya, gimana nih? Kalau kasus gua tuh agak beda sih. Kalau gua tuh sering overthinking soal masa depan. Kayak gimana tuh? Misalnya nanti lulus kerja di mana, terus gagal apa gagal gak, kalau salah pilih jalan hidup gimana gitu. Berarti lu capek nggak sama sesuatu yang bahkan belum ada? Nah itu dia. Akhirnya badan gua tuh capek, susah tidur, terus susah fokus, malah jadi nggak produktif gitu.
Oh, jadi reaksi instrumental lu malah diem aja ya? Ya, iya gitu, bukannya nyari solusi gua tuh. Jadi malahan sibuk pikir, kemungkinan ya gua gagal kayaknya. Terus sekarang berubah. Sedikit demi sedikit ya, gua tuh mulai belajar bedain mana fakta, mana asumsi gitu. Terus kalau memang takut gagal gua gitu ya, gua bikin planning B aja gitu, bukan cuma dipikirin doang. Nah, dari tadi nih Ican nanya mulu, sekarang Ican yang ditanya nih. Gimana nih Ican? Cerita-cerita. Aduh, kalau gue sih akhir-akhir ini ya suka sering begadang, Kenapa tuh? susah tidur. Kenapa? Ya mungkin ya karena kebanyakan pikiran. Nah sering juga sih kayak sebelum tidur tuh gue sering main sosial media. Pantes. Tapi lu ada solusinya gak sih? Nah Overthinking. itu udah mulai gue terapin tuh solusinya. Jadi gue tuh udah searching di internet, di sosial media, gimana sih nih tutorial cara tidur cepat. Nah yang pertama oke lah gue bakal banyak pikiran nih. Nah yang pertama juga, yang kedua gue udah mengkonsumsi makanan yang sehat. Contohnya gue makan buah, makan sayur. Nah, terus juga nih gue selingin siang hari, kalau nggak sore hari gue selingin sama olahraga. Jadi begitu badan gue capek, terus juga enak lah gitu badan gue, tidur cepat. Gue juga sekarang akhir-akhir ini gak main apa sih kalau malam, jarang juga. Berarti sekarang sudah teratur ya tidurnya? Udah teratur alhamdulillah. Wah, udah kali ya. Dah ya. Nah tapi kalau dipikir-pikir nih ya, masalah kita berempat nih sebenarnya beda ya. Beda banget sih. Kalau gua nih overthinking sebelum balas chat. Nah, kalau gua overthinking sebelum ngerjain tugas. Nah kalau gua nih yang lebih bahaya, gua tuh overthinking tentang masa depan gua. Aduh, yang tadi kalau gua tuh overthinkingnya sebelum tidur. Tapi sebenarnya pola kita tuh sama gitu. Pikiran kita mengaruhi perasaan, terus perasaan kita mengaruhi tindakan kita. Nah, dan ternyata solusi pertama itu bukan langsung berubah total, tapi kita harus tahu mengenali pola diri kita sendiri. Karena setelah kita sadar, kita jadi tahu harus mulai dari mana, terus nggak harus nunggu sempurna dulu, cukup mulai satu langkah yang kecil. Benar, daripada sibuk bikin hasil, mending mulai bergerak. Karena langkah kecil hari ini itu lebih berarti daripada rencana besar yang gak pernah dimulai. Oke, makasih buat yang udah nonton, buat yang udah dengerin podcast kita. Nah, semoga setelah ini bukan cuma tugas psikologinya doang yang udah selesai. Tapi juga kebiasaan kita untuk menunda. Amin. Nah, sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum.